Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin, khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fadallahu ala katsirin biman khalaqa bil in'ami wa takrim. Fa in istaqama ala ta'atillah istamara lah. Hada taqdiru fi jannatin na'im wa illa ruda fil hawani wal adabil adim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, syukur alhamdulillah Allah masih membangkitkan kembali, Allah masih menghidupkan kita kembali setelah kita dimatikan sesaat. Artinya kita masih diberi kesempatan oleh Allah, karena nasihat dan doa yang kita baca dan kita hafal sejak TK itu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Artinya ketika kita saat ini masih bisa bersama-sama jamaah, kemudian kita menghadiri kajian silaturahim, berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki amal-amal kita. Lagi di bulan Rajab, kemudian Sya'ban, setelah itu Ramadan. Artinya persiapan kita untuk menempuh perjalanan yang kita nantikan itu juga harus kita persiapkan. Ramadan bukan berarti hanya rutinitas, wis teko wayahe, enggak, akan tetapi harus persiapan. Maka kalau menurut Syekh Abu Bakar Al-Maruf itu kan diibaratkan bulan Rajab ini bulan menanam, bulan Sya'ban itu bulan menyiram, kemudian Ramadan itu adalah bulan mengetam, panen kita. Karena di bulan Ramadan itu yang kurang lebih tinggal beberapa hari alias 1 bulan lebih sedikit, itu kan kita harus ada persiapan. Wong yang namanya pertandingan itu kan hanya mungkin butuh waktu 30 menit. Tapi persiapannya kan 1 tahun sebelumnya harus berlatih. Saya itu mengikuti, misalnya kan gini, ketika ada orang mau tanding tinju, itu mungkin hanya namanya kontraknya 12 ronde, itu paling kan hanya berapa menit itu. Tapi persiapannya mulai latihan fisik, pengaturan fisik, terus kemudian bagaimana mengatur makannya, mengatur istirahatnya, terus kemudian mengolah fisiknya itu keterampilan bagaimana untuk bisa mengalahkan lawan, strategi. Terus kemudian setelah itu sparring, setelah sparring dia harus penguatan mental di karantina. Terus setelah di karantina dia tidak boleh bergerak, baru dia ditandingkan. Itu perlu persiapan. Seorang Holyfield, Mike Tyson itu mau bertanding itu kan rata-rata kan hanya 5 menit 10 menit. Tapi persiapannya kan 1 tahun sebelumnya. Itu kan persiapan yang luar biasa, olah fisik yang luar biasa. Maka ketika kita masuk di bulan suci Ramadan ya tidak boleh tenang-tenang. Artinya di bulan Rajab ini kita ada persiapan, Sya'ban kita ada persiapan, sehingga ketika masuk di bulan suci Ramadan ini benar-benar kita menyambut ya marhaban ya Ramadan ini dengan penuh dengan cinta dan kasih sayang, dan kita memang dicintai oleh Ramadan. Kita mencintai Ramadan juga mencintai kita, sehingga man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini sebagai mukadimah bahwa alhamdulillah saking semangatnya kita pagi hari ini jamaah luar biasa istiqomah dalam gerakan IBAS ini
yang ke-33, artinya taklim silaturahim, dan saya juga perlu banyak belajar kepada para ustaz-ustaz juga di sini. Bapak Kiai Haji Dr. Aam, ini kan luar biasa. Mudah-mudahan segera menular ke saya doktornya Mas Anil. Saya baru nyusun, wah memang ini perjuangan. Kalau Pak Tafsir kemarin sampai 27 semester, nek saya ya udah usah akeh-akeh lah, maksimal ya 6 semester atau 8 semester lah, ben ngirit ini ya. Ya mohon doanya, karena doa dari panjenengan semua, doa dari sedulur-sedulur semua itu merupakan hal yang sangat dibutuhkan sesama kita. Ya alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahim, dan kemudian kita sebagaimana tema itu kan etos kerja. Nah saat ini kan menjadi perbincangan di antara kita. Baginda Rasul Muhammad SAW suatu ketika ditanya oleh sahabat, ayu kasbi atyabu? Qala amalu rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Rasul ditanya oleh sahabat, wahai Rasul, mata pencarian apakah yang paling baik? Kemudian beliau bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur atau yang diberkahi. Hadis riwayat Ahmad, Hasan, bahwa ini ada dua kalimat yang memberikan motivasi kita di dalam kehidupan kita keseharian. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Segala gerak-gerik kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu kan harus bernuansakan dan mempunyai nilai ibadah. Maka apa yang ditanyakan sahabat kepada baginda Rasul, apakah mata pencarian yang paling baik? Pertama adalah pekerjaan dengan tangannya sendiri. Kita tidak boleh mengakui karya orang lain kemudian kita klaim ini adalah milik saya. Apalagi kalau dalam dunia kampusnya, Mas Aam Kunaifi kan sangat hafal. Ada karya mahasiswa, tinggal di copy paste, diganti, disempurnakan menjadi karya dosen. Karena sekarang seorang dosen itu kan dituntut untuk melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, kemudian membuat jurnal, bengek dan sebagainya. Perkara jurnalnya dibuat orang ibu kan gitu ya. Kadang-kadang kita itu juga bingung. Di dalam dunia pendidikan kita ini dituntut lebih banyak terkungkung di dalam sebuah seremonial, yaitu jurnal, pengabdian masyarakat, kemudian ada penelitian, terus ini kanggo ora kan gitu ya. Ini memang perlu ada pemikiran-pemikiran yang secara komprehensif. Jadi penelitian yang dilakukan oleh tokoh-tokoh intelektual kita ini harus bisa membumi, bisa dimanfaatkan, bisa dirasakan. Jadi tidak hanya menjadi kebutuhan administratif, hanya gawe koleksi saja. Maka di sini pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Maka setiap kita ini alhamdulillah, ini sudah sejak kita ini lahir itu kan sudah dilatih yang namanya bagaimana kita mengenal dunia ini. Kita ketika lahir itu sudah merasakan suasana dingin, suasana panas, suasana apa terhadap situasi ini sudah diberikan keistimewaan oleh Allah SWT dalam situasi yang sensitif. Nah, sehingga kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini tidak boleh kita itu nganggur, tidak boleh kita ini hanya ungkang-ungkang tidak ada kreasi apapun. Maka baginda Rasul Muhammad SAW, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri, setiap jual beli yang mabrur, ini yang harus menjadikan kekuatan bagi kita sekalian. Sehingga kalau kembali kepada etos kerja yang harus kita lakukan, kita umat Islam ini juga harus
menjadi pionir dan teladan terhadap etos kerja ini. Karena kalau sedikit sebelum saya lanjutkan, ada sebuah penelitian, nah ini juga dari Johnson Holman Sinamo, adalah seorang direktur utama Institut Dharma Mahardika. Dalam artikelnya beliau membandingkan etos kerja yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan dua negara lainnya, yaitu Jerman dan Jepang. Jepang terkenal dengan etos samurai. Apa itu? Pertama, bersikap benar dan bertanggung jawab. Yang kedua, berani dan kesatria. Salah ya, walaupun itu menurut Islam kan tidak boleh. Ketika dia salah ya, mending aku mati, bunuh diri kan gitu ya. Karena itu sebuah prinsip. Terus kemudian murah hati dan mencintai, bersikap santun dan hormat, bersikap tulus dan sungguh-sungguh, menjaga martabat dan kehormatan, dan mengabdi pada bangsa. Ini etos kerja yang dimiliki oleh Jepang. Kemudian etos kerja yang dimiliki oleh Jerman. Oh, ini yang menjadi rujukan teknologi. Nah, yang terkenal adalah Habibie. Yang pertama adalah bertindak rasional. Yang kedua, berdisiplin tinggi. Yang ketiga, bekerja keras. Keempat, berorientasi sukses material. Ini Jerman. Kemudian yang kelima, tidak mengumbar kesenangan. Jadi tidak hedonisme. Sugih ya orang kita sugih. Terus hemat, bersahaja. Dan yang ketujuh, menabung dan berinvestasi. Ini etos kerja orang Jerman. Nah, ini sedangkan Indonesia, ini perlu ada penelitian balik ini. Karena kalau ada penelitian, jurnal, artikel ilmiah itu harus dijawab dan dilawan, diimbangi juga dengan ilmiah juga. Nah, ini bagaimana dengan Indonesia? Dalam artikelnya beliau mengutip termasuk bukunya Mukhtar Lubis. Etos kerja orang Indonesia itu adalah pertama, lebih banyak munafik atau hipokrit. Nah, ini nyata enggak? Ini kalau enggak sepakat, itu perlu ada penelitian lagi. Karena ini hasil penelitian harus dijawab dengan penelitian. Pertama adalah munafik atau hipokrit, suka berpura-pura, lain di mulut, lain di hati. Nah, ini apakah ini mencerminkan sikap pemimpin kita? Saat kampanye luar biasa janji-janjinya kan gitu ya. Makanya saya sepakat Kiai Daud lawan kezaliman gitu ya. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu tidak boleh sirna, tidak boleh luntur, tidak boleh layu. Kita semuanya harus berani menyuarakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, etos kerja orang Indonesia ini adalah enggan bertanggung jawab, suka mencari kambing hitam. Kira-kira nyata betul. Jadi ketika dia tidak bisa melakukan pekerjaan, tidak punya prestasi, yang disalahkan dia ini. Ketika dalam suatu negara ini semua manajemen itu kok aneh ya. Saya juga kadang rodo berpikirnya, saya kan seorang yang ya sejak S1 kan belajar ekonomi, kedua S2 ekonomi, S3 pun saya ambil ekonomi syariah. Ketika Indonesia ini amal usaha ya BUMN ya, bukan amal usaha kan milik Muhammadiyah. BUMN ini sarana prasarana lengkap, kebijakannya juga sangat mendukung, modalnya juga ada. Kok iso nih tekor kan gitu ya. Ini yang aneh. Garuda, yang namanya maskapai Garuda itu kan maskapai paling istimewa. Jam penerbangannya saja lebih istimewa dibanding maskapai yang lain. Kok iso-isonya tekor? Memang kan kaji, dimaksimalkan kan Garuda dulu. Nek Garuda telat pakai Emirat, pakai lain-lainnya. Nek Garudanya entek baru maskapai yang lain. Iki iso-isonya tekor. Kemudian yang lebih unik lagi,
Kereta api kan kayaknya belum ada kereta api swasta ya. Kita belum ada. Nah, pesawat kan sudah ada, pesawat maskapai penerbangan yang milik swasta. Ini kereta api milik negara yang tidak ada saingannya, bisa tekor juga. Uangnya jadi pintar-pintar. Tapi anehnya, ini juga dalam penelitian, lembaga usahanya atau badan usaha milik negaranya itu boleh tekor, tapi para direksinya, komisarisnya, para pengelolanya itu orang masih miskin gitu. Maka ini perlu evaluasi, ya termasuk dari diri kita ini juga. Maka enggan bertanggung jawab, suka mencari kambing hitam. Ini adalah etos kerja kebanyakan, walaupun tidak semua ya, kebanyakan orang Indonesia. Kemudian yang ketiga, etos kerja orang Indonesia itu adalah berjiwa feodal, gemar upacara seremonial. Kita itu kan seringkali terjebak seremonial. Wah, pembukaan ruas tol hanya berapa kilo peresmian. Ono jembatan ini peresmian. Terus ono main gawe opo peresmian. Kita terjebak pada seremonial. Lah yang luwih aneh lagi, saiki peresmian seminggu yang akan datang ambrol kan gitu ya. Nah ini gimana nilai amanah? Jadi berjiwa feodal, gemar upacara, suka dihormati daripada menghormati, dan lebih mementingkan status daripada prestasi. Saat ini banyak sekali orang-orang yang kita pilih menjadi panutan kita, menjadi pamomong kita, itu lebih banyak dia itu melakukan pencitraan diri daripada mengutamakan prestasi. Jadi setiap mulai tangi turu sampai meh turu meneh, nek iso kabeh disunting. Nek perlu saat mau maaf, saat tinggone toilet ki nek perlu disunting gitu ya. Karena pencitraan diri itu lebih mendominasi daripada karya kerja yang harus dilakukan. Ini jadi berjiwa feodal, termasuk setor muka. Wah, kalau pejabat boleh rai, itu sering banyak. Banyak sekali sekarang, saya itu relatif kan mendalami di kota Semarang ya. Kenal pejabat-pejabat, kepala dinas, kabid, kasubag dan lain sebagainya. Itu nek ono Pak Wali teko, wah kita supaya menampakkan diri luar biasa. Nah, sehingga itu tidak mesti terjadi. Tunjukkan. Maka kalimat sholat yang selalu kita baca di dalam sholat kita, dan itu wajib ketika kita tidak membaca itu tidak sah sholat kita. Kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah wahai Allah hambamu ini menyembah, dan kepadamu pula lah wahai Allah hambamu ini memohon. Tidak dibalik. Iyyaka nasta'in baru iyyaka na'budu, enggak. Artinya apa? Ini nasihat buat kita sebagai pekerja, sebagai pemegang amanah, sebagai pamomong, sebagai pemimpin, mulai presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah dan sebagainya. Itu tunjukkan dulu kinerja kita, tunjukkan dulu prestasi kita, tunjukkan dulu loyalitas kita, tunjukkan dulu integritas kita, baru layakkah kita minta imbalan. Nah sekarang kan lebih banyak orang ngejar iki fasilitasnya apa, entuk piro, entuk apa. Seorang wali kota itu ketika nyalon butuh paling tidak 30 miliar. Bener jaga gaji tak cukup. Seorang gubernur itu butuh kurang lebih, kalau tingkat kabupaten 30 miliar, kalau gubernur Jawa Tengah itu 35 kabupaten, gawe rata-rata 20 miliar, 20 kali 35 is 700 miliar. Gaji tak orang cukup untuk beleknya, karena kita sudah terjebak pada materialistis. Sehingga ini
jiwa feodal, ya Islam mengajarkan kita berakhlakul karimah, oke. Islam mengajarkan kita untuk beretika, oke. Tapi etika, akhlakul karimah, toto kromo itu adalah hal yang harus kita lakukan, bukan berarti kita yo golek rai atau hanya gerakan feodal buta ya hanya. Nah, terus kemudian etos kerja orang Indonesia yang keempat itu suka hal-hal yang bersifat klenik. Meh dadi pejabat ini laris babat dukun nih. Kiai-kiai sing sewi dukun ini laris kalau menjelang meh ono pembagian jabatan itu. Iya, saya aja pernah dikonda. Dikira aku mbak dukun ya. Iya njero rapalan apa ben anu kira-kira aku iso entuk anu. Jenengan wa minal laili fatahajat bihi nafilatan asa ayyam asa maqama mahmuda. Yang paling ampuh itu adalah penguatannya dari diri panjenengan dewi. Di sebagian malam bangunlah, bertahajudlah, bermohonlah kepada Allah, dan disitulah Anda akan mendapatkan maqamam mahmuda. Akan mendapatkan maqamam mahmuda. Jadi salah tombo, itu mamah muda. Dikira untuk mamah muda. Maqamam mahmuda akan mendapatkan tempat yang mulia, akan mendapatkan posisi yang mulia. Jadi jabatan rasa doyak-oyak, karena orang ngoyak-ngoyak jabatan, ketika dia menjabat, lagi tolong sasi jabat ketekel KPK. Mau nih pas meh untuk jabatan, dia harus setor ini belum cucuk. Jadi ini jiwa etos kerja orang Indonesia yang keempat. Ini percaya takhayul, gemar hal keramat, mistis, gaib. Ini maka laris. Kiai-kiai yang spiritual kegoibannya itu tinggi, wah itu harus didatangi oleh orang. Walaupun akhirnya banyak juga yang terjebak. Model-model kayak Dimas Kanjeng, model-model kayak para tokoh-tokoh spiritual yang lainnya. Ya kita harus ubah ini dari kepercayaan kita kepada hal-hal yang demit-demit itu. Bagaimana kita yakinkan penguatan tauhid agar yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak berzikir ahabul kalam indallahi arba. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini kan bagaimana kita kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak zikir kita kepada Allah. Ketika kita banyak berzikir, hati kita ini tenang, energi kita ini terkumpulkan, punya semangat, sehingga kita akan melakukan kegiatan-kegiatan ini bisa maksimal. Percaya tahayul, gemar hal keramat, mistis dan gaib. Kemudian etos yang kelima, berwatak lemah, kurang kuat mempertahankan keyakinan, pelin-pelan dan gampang terintimidasi, dan semuanya hanya ada satu yang positif, yaitu dekat dengan hal-hal. Jadi berwatak lemah, kurang kuat mempertahankan keyakinan, pelin-pelan dan gampang terintimidasi. Jadi ini menurut penelitian. Jadi kalau tadi dibandingkan dengan Jepang, dibandingkan dengan Jerman, kita memang masih kalah. Tapi setelah saya renungkan dari penelitian ini, memang ya banyak benarnya. Tadi sebagaimana contoh tadi, BUMN, kok tidak ada ya BUMN yang mencetak laba, keuntungan yang secara maksimal. Beberapa waktu lalu saya diminta untuk menjadi narasumber terkait dengan manajemen pengelolaan BUMD yang ada di Kota Semarang bersama anggota dewan, kemudian bersama kepala dinas bagian ekonomi itu.
Nah, BUMD yang ada di Semarang itu juga banyak, utamanya ada PDAM, ada percetakan, ada RPH, ada rumah sakit, ada usaha-usaha yang lain. Itu berbicara PDAM saja. PDAM itu banyak keluhan-keluhan masyarakat. Bayar bukan bayar air tapi bayar angin kan, metune angin tok, dua unit cerat-cerit kan gitu ya. Nah, ini harus dimaksimalkan. Ada RPH. Semarang ini harus menjadi pemikiran kita umat Islam juga. Semarang ini hanya punya satu RPH, rumah pemotongan hewan. Itu pun belum masuk kategori RPH syariah. Maka kami mengusulkan kepada Pak Yai Fahru Rosi, Pak Yai, ini yang belum terpikirkan. Oke lah, kita sudah punya sekolahan, kita sudah punya rumah sakit, kita sudah punya lembaga sosial, panti asuhan, ekonomi. Nah, meh gawe lokmu nganti saya itu dadi-dadi kan gitu ya. Tanahnya sudah ada, duitnya wis ono, tapi dadi-dadi. Coba kita merintis buat RPH syariah milik Persyarikatan Muhammadiyah. Itu yang belum terpikir oleh pihak lain. Jadi jaminan orang makan ayam di Semarang sepanjang dengan tiap dino digelontor pitik niku, pitik goreng, pitik gongso, pitik macam-macam pitik. Nah, apakah yakin ayam-ayam yang panjenengan makan itu disembelih secara syar'i? Kemudian sapi-sapi, daging-daging sapi yang ada di pasaran itu dari mana? Siapa yang menyembelih? Nah, bagaimana kita umat Islam, Majelis Ulama Indonesia ini juga punya pemikiran itu. Di Semarang itu baru ada RPH, itu pun milik Pemkot yang ada di pedulungan sana Penggaron. Jadi nek bodoh kemana karena ada aturan karena era pandemi tidak boleh melakukan kerumunan sehingga disarankan semuanya ke sana. Ternyata kemana ya kewalahan juga. Toh nek misalnya sapi ini semua kene tuh digowo ning gone Penggaron kono. Ya biayanya kan besar. Maka perlu ada paling tidak 2 atau 3 saat Semarang ini, daerah Penggaron, Mangkang, Tugu sekitarnya. Nah, Tugu itu menjangkau Mijen, Ngalian, Tugu, dan Semarang Barat mungkin ke Tugu. Tapi yang paling utama bukan persoalan tempat penyembelihannya, sistem penyembelihannya ini syar'i atau tidak. Karena saya kadang melihat di Mekah ketika dam itu cetok motong kambing, saya pernah ngawal satu kloter itu kan sekitar 300 sekian sampai 400 motong. Bismillahirrahmanirrahim. Saya membacakan misalnya ayam Jimai Bismillahirrahmanirrahim, terus siapa Dr. Aang Naifi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita kawal betul. Jadi proses penyembelihan. Nah, maka disinilah betapa etos kerja ini perlu kita perhatikan dalam aspek keagamaan dan ketauhidan. Etos kerja menurut Islam didefinisikan sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh. Jadi kerja ini tidak hanya kerja, kata Buya Hamka, nek kerja kethek apa kebu wae iso dicek kerja kan gitu ya. Kethek wae iso dicek kerja kon mek klopo. Ketika saya di Padang itu, saya tanya kan sana kan perempuan yang melamar dan ada uang tebusannya. Jadi orang pekerja yang bawa monyet ngambil kelapa itu dulu ya, ketika tahun berapa itu 2000-an lah, itu tukang ketek saja yang ngambil kelapa itu maharnya uang tebusannya itu kurang lebih 10 juta. Semua hal itu adalah ASN, kayak Pak Aan Munaifi itu ASN sama dokter, itu mahal, bisa nyang-nyangan bisa ratusan juta. Jadi di dalam etos kerja kita ini tidak hanya sekedar bekerja, tapi ada amal solehnya. Pak Kiai Sumadi punya bengkel las mobil kenteng, itu tidak hanya sekedar memperbaiki mobil wong sing peok, tapi ada amal soleh, ada dakwah juga di situ. Wah, ternyata nek
sesama muslim buat mestinya 5 juta cukup 1,5 juta itu juga ya tombol ya paling tidak beda. Saya juga ngalami ketika saya kecelakaan itu mobilnya lali belum diasuransi, wah senggol truk unduan terus pakai 14 besar konangan orang ketutupan itu mesti takoknya di mana-mana itu wah mintanya 15 juta giliran tak boleh Pak Sunadi berapa cukup 5 juta susu luar biasa tuh garapannya apa baru tak dol ya tapi saya nggak menyembunyikan ini pernah kecelakaan tapi uang memuji wah garapannya luar biasa. Jadi kita tidak hanya bekerja tapi ada amal soleh di situ. Seorang muslim yang memiliki etos kerja adalah mereka yang selalu obsesi atau ingin berbuat sesuatu yang penuh bermanfaat, yang pekerjaannya merupakan bagian daripada amanah dari Allah. Sebagai seorang presiden itu tidak gagah-gagahan isorono rene ditumpake pesawat khusus kepresidenan, dikawal pas pampres, fasilitasnya tidak hanya sekedar itu, tapi ada nilai amal soleh enggak? Ada nilai dampak manfaat enggak? Membahayakan enggak terhadap masyarakat? Merugikan enggak terhadap masyarakat? Wah ini yang viral kan ada biaya tol pembuatannya itu 10 triliun, 10,8 triliun. Kemudian dijual karena dalam situasi kepepet butuh duit. Ruas tol itu dijual hanya 2, sekian triliun. Nah ini jual kok jual rugi bukan jual untung. Jadi di sini sehingga dalam Islam semangat kerja tidak hanya untuk meraih harta tetapi untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kata Mansur Malaka dari UIN Kendari di dalam penelitiannya juga 5 ciri etos kerja dalam Islam itu yang pertama adalah profesional. Yang kedua tekun, jujur, amanah, kreatif. Jadi ada sifat-sifat profetik yang dimiliki baginda Rasul Muhammad SAW itu paling tidak mengilhami, mewarnai di dalam dunia kerjanya. Jadi tidak hanya pencitraan, jika jabatan sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai bupati, wali kota itu hanya pencitraan. Bantu wong mergo disunting wae digawe dramatisir seolah-olah mengharukan gitu. Maka saya termasuk orang yang kurang serak ya ketika lembaga filantropi baik lembaga zakat ya ataupun lembaga sosial itu ketika memberikan bantuan kok dijejer, mohon maaf ya itu kadang-kadang lagi mosok si Anda tega memajangkan sedulur panjenengan sebagai duafa dipamerkan di depan bingkisan dari lembaga ini dijejer, difoto, kemudian dimasuk di koran, masuk di TV. Jangan memamerkan kemiskinan. Jadi justru bagaimana kita ini memberdayakan dari mustahik menjadi muzaki. Ini yang utama. Bukan memamerkan kemiskinan, bukan memamerkan keduafaan, bukan memamerkan kesedihan, keibaan. Sebuah lembaga zakat telah menyalurkan 1000 paket sembako. Simbolisnya golek mbok-mbok sing mohon maaf sing rada pakaiane kuruh dan sebagainya difoto gawe terus kemudian nanti ning gone flyer ning gone cetak brosurnya itu dibuat sebagai alat propaganda, sebagai fundraising. Kadang kok tak mentol. Ini pribadi saya. Nah, lebih ironis lagi yang melakukan itu adalah bukan dari lembaga zakat tapi dari kelenteng, dari gereja. Coba ketika menjelang lebaran gereja-gereja, kelenteng-kelenteng, wihara-wihara itu memberikan ampau kepada masyarakat yang mayoritas saya perhatikan itu adalah umat Islam. Hanya berebut 20.000 berjejer banyak dan ada yang terinjak-injak bahkan ada yang meninggal. Apakah ini situasi kita memamerkan kemiskinan? Justru bagaimana kita ini bisa mengubah dari duafa menjadi aghnia.
Jadi surat Al-Ma'un itu adalah nasihat yang luar biasa. Al-Aidalladzi yukadzibu biddin. Kita ini dianggap berdusta. Beragama kita dianggap berdusta. Sholat dianggap dusta, zakat kita dusta. Wes dianggap dusta. Apa? Mergawe dhewe tidak memperhatikan anak yatim, tidak memperhatikan fakir miskin. Pala fakir miskin anak yatim ge pameran. Gawe dodolan untuk apa? Menaikkan pendapatan lembaga fundraising yang ada ini. Maka di sini kata Dr. Masyhur Malaka dari IAIN bahwa ciri etos kerja Islam itu pertama adalah profesional, yang kedua adalah tekun, ketiga adalah jujur, amanah, kreatif. Ini sifat profetik yang dimiliki oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Terus loyalitas kita sebagai kader dakwah, sebagai umat, yang pertama kita ini harus memiliki komitmen. Jadi ketika ikrar kita asyhadu an la ilaha illallah atau raditu billahi robba wa bil islami dina, kita punya komitmen bahwa awake dhewe iki umat Islam. Kita ini sudah punya Allah dan kita mengucapkan la ilaha illallah. Maka kita harus komitmen menjaga ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana keberadaan kita ini bisa membawa dampak manfaat. Kepemimpinan kita ini bisa membawa manfaat, tidak menyengsarakan, tidak nambah-nambah hutang. Yang akhirnya nanti yang nambah hutang siapa? Anak cucu. Jadi kalau filosofis hutang, wah, kita sebagai pelajaran diri kita saja punya hutang. Itu ora duwe wibawa babar blas. Awake dhewe duwe hutang ora iso nyaur. Kuwi wis ora duwe wibawa, apalagi ini sebuah negara, apalagi ini sebuah lembaga. Duwe hutang, utangnya akeh selalu tambah terus, nunggak meneh. Wah, ini kan wibawa kita di mana negara? Nah, maka kita harus punya komitmen diri. Jadi kita sebagai pekerja harus berkomitmen melahirkan karya-karya yang produktif. Ini sudah jam 5.37. Terus yang kedua, kita ini sebagai pelaku dakwah, alias kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini, sebagai khalifah di muka bumi ini, harus punya keberanian. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Panjenengan ini sebagai khalifah. Maka kita nggak boleh juga alergi khalifah, khilafah, nah, gitu ya. Karena khalifah itu seorang pemimpin, khilafah itu adalah sistem. Jadi kita jangan alergi terhadap bahasa Arab. Jadi tidak boleh kita alergi terhadap bahasa Al-Quran dari awal sampai akhir bahasa. Jadi ada khalifah, khilafah, nulis kode, gitu ya. Jadi kita harus berani. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar kita harus berani. Kita harus memiliki etos kerja kita di dalam gerakan dakwah juga harus nyata. Ada kemungkinan di sekitar kita, walaupun ojo dewean. Strategi dakwah kita ojo dewean. Libatkan jamaah, libatkan jam'iyah, libatkan personal-personal yang ada, dan libatkan lembaga atau institusi. Ojo dewean, dewean jangan dikremes. Wong mereka itu sudah luar biasa. Saya itu langsung memperhatikan, mengkaji, meneliti, bahkan mengintai dari gerakan-gerakan mereka luar biasa. Kalau hanya sekedar kita ini sak masjid ini dengan mereka satu bandar, itu kita belum kuat. Maka perlu adanya jamaah dan jam'iyah. Perlu ada kekuatan umat, kekuatan masyarakat, dan kekuatan kelembagaan. Lembaga negara harus andil di dalam gerakan dakwah amar ma'ruf. Lembaga organisasi kemasyarakatan, ormas khususnya Islam, ormas Islam itu juga harus andil, tidak boleh bisu.
tidak boleh diem. Edok-edok laku akeh. Ning Semarang iki banyak judi togel, Pak. Ono SYD, SHK, ono apa namanya? Sekarang kan ada SGP Singapura, ada SYD Sydney, ada HK Hong Kong. Baik itu secara apa namanya? Lapak-lapak itu maupun secara online sekarang ini merajalela. Lah kalau APH saja tidak punya kemampuan, apalagi awake dhewe. Maka kita harus mendorong APH, aparat penegak hukum harus mau melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Saya dengan Pak Yai Farul Rozi itu sebagai perintis terhadap adanya Dai Kamtibmas Polrestabes Semarang. Suatu ketika kita ketemu, saya sebagai inisiatif awal, karena saya sebagai ketua forum Ormas Kota Semarang, mengajak ketua NU saat itu Pak Farul Rozi, saya ajak ketua NU Pak Anasom, ketua Muhammadiyah Pak Farul Rozi, ketua LDI Pak Suhindoyo. 3 lembaga ini saya undang, kemudian saya ajak rembukan. Kita perlu sinergi. Dakwah amar ma'ruf itu bisa kita lakukan oleh NU, Muhammadiyah, LDI dan ormas-ormas lain. Tapi nahi mungkar ini kita harus melibatkan APH, melibatkan aparat. Amar ma'ruf dilakukan oleh para ustadz-ustadz, kemudian nahi mungkar dilakukan oleh para aparat penegak hukum. Nah, sepakat akhirnya kita menghadap Kapolrestabes yang ketika itu Pak Aulia Lubis sebelum Pak Anwar ini, akhirnya kaum bersambut disetujui. Oke, ketika disetujui, sepakat ketua dari NU, sekretaris dari Muhammadiyah, bendaharanya dari LDI, keanggotaannya masing-masing 5 itu dari masing-masing organisasi. Akhirnya terbentuklah Dai Kamtibmas Polrestabes Semarang. Sebagai penasihat Pak Farul Rozi, saya masih muda tapi masuk penasihat. Ketuanya Pak Kiai Anasom, sekretarisnya Pak Sarmadi, bendaharanya dari LDI. Nah ini dalam rangka apa? Bersinergi. Ada info-info apa di mana kita lakukan, bagaimana ini ada togel, bagaimana ini perkembangan miras di Semarang dan lain sebagainya. Ini harus ada keberanian. Dan yang ketiga harus siap. Siap segalanya kita. Siap dipaido, siap ngopeni. Nah, di dalam gerakan dakwah ini kita harus siap ngopeni. Ini pengajian sampai 33. Ini kalau tidak siap, siap ngotot, siap mengumumkan, siap dan lain sebagainya, itu tidak akan terjadi. Karena pengajian-pengajian yang ada di Semarang itu kan banyak munculan sekarang. Karena ada yang siap. Siap ini satu adalah kober, punya waktu. Yang kedua adalah dia ini punya ide dan punya pikiran kreatif. Nek dalam basa Jawane pinter. Terus kemudian dia punya energi yang kuat, orang loyo. Saya ono pengajian minggu depan wah traise, enggak ada. Wes apapun yang terjadi kalau sudah menjadi komitmen ya tetap dilaksanakan. Meh sing ngaji wong 5 ora apa-apa tetap jalan. Kadang-kala kan ada orang buat buka pengajian pertama sing teku akeh, mergo pembukaan ono hidangane soto, templeng, ono bakso macam-macam, wah sing teku akeh. Giliran kedua berkurang orangnya. Ketiga tambah mentek. Terus ketika sudah sedikit blok-blok terus bubar kewe lah wis. Nah, ini. Jadi harus kober, pintar, seger, punya energi, terus kemudian siap dengan etosnya, banter. Nah, jadi etos itu kan sebenarnya kan progresif, gesit. Nah, 3 keharusan kader inilah yang harus senantiasa menjadi modal kita di dalam gerakan mencerdaskan dan mencerahkan. Nah, karena apa? Di dalam kehidupan kita ini kan aspek kebutuhan jasad kita butuh,
Aspek kebutuhan pikir kita butuh, aspek kebutuhan rohani kita butuh. Karena anatomi kita yang kita rasakan selama ini kan ada 3 anatomi. Pertama adalah anatomi fisik, kedua anatomi akal, pikir, ketiga adalah anatomi rohani. Ketiga-tiganya butuh asupan, butuh makanan. Ketiga-tiganya butuh perawatan. Yang mestinya makanannya, nutrisinya, dan perawatannya berbeda 3 anatomi ini. Fisik, mulai dari ujung atas kepala kita ini, rambut ini butuh kita rawat. Ben ora rontok piye, ben ora gatel piye, ben ora kakan ketombe piye, ben ora ono tumone piye. Itu butuh perawatan. Tapi mosok zaman saiki ono sing tumonan kan gitu ya. Ya. Tapi ya iso wae anakku yang pondok itu balik sisi iki tumone akeh. Karena kan di pondok sak kamar iki ono 30 wong kan. Jadi 3 anatomi ini harus kita perhatikan. Seorang ibu merawat rambut saja itu harus biaya gede. Ono sing diribonding, ono sing dikriting, ono sing disemir, ono sing macam-macam. Rambut tok, merawat rambut tok sebulan iso sampai 5 juta ya ada. Ono sing nyambung rambut sampai 10 juta ya ada kan gitu ya. Ki lagi rambut tok. Belum wajahnya. Wah gawe alis tok iki lho. Alis Syahrini atau alis Asranti atau alis Ayu Ting Ting. Yo ono sing 5 juta 10 juta iki gawe alis tok. Belum lagi hidungnya kurang mancung, dia dioperasi nganti ratusan juta. Dia dabune PT tok, jadi merawat wajah kok fisik aja. Itu sudah ngentekke bondone bojone kan. Maka kita harus luruskan niat. Anatomi tubuh kita rawat sebagaimana mestinya. Akal kita rawat sebagaimana mestinya. Rohani kita rawat sebagaimana mestinya. Sehingga ketika 3 anatomi ini kita rawat, kita menjadi apapun di masyarakat ini, insya Allah akan aman. Seorang pemimpin ketika anatomi tubuhnya makanan halalan thayyiban, apa yang dimakan adalah halalan thayyiban, sehingga akan membentuk energi kita ini energi yang positif. Tapi kalau yang kita makan itu adalah makanan yang haram, ketika kita makan energi kita ini hawani ya pengen maling neh kan gitu ya. Pengen nyikat uang, pengen menyakiti orang, pengen membunuh orang, pengen. Apalagi dalam dunia sekarang 3B. Siap dibuang, siap dibuih, siap dibunuh. Nah, ini sekarang para dai-dai sekarang, pegiat-pegiat dakwah, tokoh-tokoh Islam itu sekarang itu kalau tidak hati-hati 3B ini sudah siap menghampiri kita. Ngomong rada aku sithik ngono wis gua kena pasal kan gitu ya. Lagi jangan hati-hati sekarang ning Facebook, ning Twitter, ning apa kan gitu ya. Hanya karena nek dulu mulutmu adalah harimau. Nah sekarang dirijimu adalah derujimu. Goro-goro derijine awake dhewe iso masuk ke bilik deruji besi alias penjara. Maka 3 anatomi ini harus kita rawat. Kita makan hal-hal yang baik-baik akhirnya menghasilkan sugesti, motivasi, amal-amal yang baik. Kemudian pola pikir kita ini buat mikir sing apik-apik, sing produktif. Sehingga tidak selalu suudzon. Kita ini kan sekarang banyak disuudzoni oleh pihak-pihak tertentu. Ono pengajian ini ku wah, ono sing suudzon wah kayak pengajiannya Pancasila sepura kan gitu ya. Jadi kadang-kadang ini saya juga kasihan, saya sebagai dosen, sebagai pembina mahasiswa itu saya dorong, silahkan Anda mengadakan kajian-kajian kecil. Misalnya 10 orang silahkan ada kajian di mana 10. Apalagi itu dicurigai, wah jangan-jangan itu ada doktrinasi. Ya memang doktrinasinya apa? Bertauhid, berislam, beramal ma'ruf nahi munkar sesuai dengan koridor Al-Quran dan hadis. Tapi yang dicurigai, wah nanti ada gerakan-gerakan radikal, ada gerakan-gerakan teroris. Jadi urung-urung mesti dicurigai. Maka ini perlu kita, maka panjenengan punya HP ini jangan biarkan hanya cukup baca WA saja.
Jangan hanya untuk informasi internal, manfaatkan HP ini untuk dakwah. Manfaatkan HP ini sebanyak-banyak tiap hari dengan memposting terkait dengan kegiatan yang baik. Karena ternyata di HP ini ada namanya alat pengukur. Di dalam dunia medsos, dunia medsos ini ada alat ukur. Yang paling banyak muncul ki apa? Nah, yang paling banyak muncul itu adalah kalimat tolak terorisme, tolak radikalisme, atau kadang mohon maaf, tolak gerakan-gerakan Islam radikal. Maka itulah nanti yang akan mendominasi. Ketika jenengan ketik, yang dominasi itu karena apa? Itulah yang sering ditulis oleh orang, itulah yang sering dibaca oleh orang. Tapi kalau yang jenengan share misalnya umat Islam di Mijen ini kan misalnya total sak Semarang itu kan kurang lebih 1.800.000. Nah, nek sak Semarang misalnya ada misalnya 500.000 orang Islam semuanya memposting hal-hal yang baik, maka di Mijen ini akan terkenal kalimat-kalimat yang baik di medsos. Makanya mohon maaf, ketika ada orang komentar, wah gawe video-video pendek tentang kontroversial, ojo di like, ojo ditanggapi. Semakin jenengan nge-like, semakin jangan mentanggapi, apalagi di copy, di share ke dia, semakin senang, semakin untung. Tapi bagaimana melawan orang-orang yang melakukan propaganda melalui film-film pendek, video-video pendek, buat yang serupa. Tapi bagaimana yang lebih baik dengan cara mengkantar atau menghadang dengan kalimat-kalimat yang baik. Terus kemudian aspek tadi ya, aspek akal rohani kita juga harus kita olah. Karena kekuatan kita itu kekuatan struktural, kekuatan kultural, kekuatan spiritual. Ini juga harus kita olah. Jadi dalam gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dalam gerakan kita bermasyarakat, ini ada 3 kekuatan. Kekuatan struktural, kita ini masuk di dalam struktur masyarakat. Mulai RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, sampai gubernur, sampai presiden, kita masuk di dalam struktur itu. Kemudian yang kedua, kita masuk di dalam kultur. Bagaimana budaya silaturahim, bagaimana kita budaya tolong menolong, bagaimana, karena ada 4 tahapan kan. Bagaimana kita ini ada ta'aruf, bagaimana kita ini ada tafahum, bagaimana kita ini ada ta'awun, bagaimana kita ini ada takaful. Ini yang harus dilakukan di dalam etos kerja kita ini. 4 ini sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Pertama adalah ta'aruf. Kita harus saling kenal mengenal dulu. Kalau sesama orang kita saling mengenal siapa orang tersebut. Kalau di dalam dunia pekerjaan, dunia bisnis, kita mengenal dunia bisnis tersebut. Yang kedua baru tafahum, kita memahami. Kalau seorang kita pahami, sapa si jema'i wong di kerjaan ini wis duwe bojo kurang, itu tafahum. Tidak hanya sekedar kenal, oh jema'i omahe Dr. Cipto, tidak hanya sekedar kenal. Tapi ada tahapan kedua yaitu tafahum. Nah, setelah tafahum, ta'awun, saling tolong menolong, sinergi. Kalau ta'awun itu masih ada yang namanya saling menguntungkan. Jadi misalnya kerjasama bisnis, saya nitip investasi di Pak Sumadi buka bengkel. Nah, Pak Sumadi tak invest berapa, saya nanti dapat berapa. Itu adalah ta'awun. Tapi kalau sudah masuk takaful, nah, kita memberikan sesuatu kepada orang lain, wis tanpa kita itu ngarep-arep. Maka 4 hal ini paling tidak di subuh ceria ini sudah terakhir waktunya. Jadi 4, ta'awun, ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful. Ini adalah sebagai modal kita etos bermasyarakat, bekerja, bernegara. Jadi tidak hanya sekedar gotong royong, tapi ada ta'awun dan ada takaful. Terakhir yang perlu menjadi penyemangat bagi kita,
Ini berkali-kali saya kutip kata apa yang disampaikan oleh Gus Dur tahun 1996. Bagaimana NU dulu itu adalah entitas para petani sukses. Saat ini petani itu sekarang dikuasai oleh non-muslim. Petani-petani ulung, petani-petani sukses sekarang bukan dari kalangan muslim. Dulu Muhammadiyah itu adalah entitasnya para saudagar-saudagar. Sekarang orang-orang Muhammadiyah mayoritas adalah ASN, pegawai. Apakah itu baik? Ya baik sih. Tapi jangan meninggalkan identiti awalnya. Identiti awalnya itu gerakan yang dilakukan adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah di perkotaan, gerakan yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di pedesaan. Maka kultur ini sudah terbangun. Kalau di Muhammadiyah rata-rata dulu entitas pengusaha. Kalau di NU dulu rata-rata adalah entitas petani sing sawai ombok. Tapi giliran perkembangan waktu, wes ada partai politik, ono sing dadi dewan, ono sing dadi bupati, ono sing dadi apa, diiming-imingi dadi politisi-politisi, akhirnya lupa terhadap dunia pertaniannya. Sekarang petani itu dikuasai oleh kaum-kaum yang di Indonesia itu sebenarnya minoritas, tapi menguasai keadaan yang mayoritas. Saya kira itu, dan kita doakan juga saudara kita yang kemarin dipanggil oleh Allah SWT, Pak Sekjam ya, yang beberapa waktu lalu saya sempat berbincang-bincang juga, semangat dakwahnya luar biasa. Kita doakan beliau husnul khotimah, kita doakan beliau ditempatkan di sisi Allah tempat yang mulia, kita doakan beliau diampuni segala dosa-dosanya. Li'ibtiqa'i mardhatillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma antas salam wa mikas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis-salam wa adkhilna jannata dar-salam rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tu'akhidhna 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya alima bima yanzil, ikfina syarra ma yanzil qabla an yanzil hatta la yanzil. Allahumma ya alima bima yakun, ikfina syarra ma yakun qabla an yakun hatta la yakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasyukru minallah wa fadlun qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.